Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ani UMT. Pembahasan kita kali ini adalah upaya pencegahan penyakit akibat kerja pada perawat. Nah, sebelum kita memulai, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi yang lainnya, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Nah, untuk upaya pencegahan penyakit akibat kerja pada perawat, sebelum kita memulai lebih jauh, ada beberapa tips dalam pencegahan penyakit kerja ini. Di antaranya, pertama, jangan lupa memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur. Nah, jadi ada tekniknya ya, benar dan teratur, bukan hanya benar saja dan juga bukan hanya teratur saja. Jadi harus benar dan teratur. Yang kedua, mengenali resiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. Yang ketiga, segera akses ke tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Jadi tidak boleh ditahan-tahan. Segera lakukan penanganan lebih lanjut ya di akses kesehatan atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Oke, kita lanjut saja. Untuk pencegahan penyakit akibat kerja itu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk pencegahan primer, health promotion itu dimulai dari perilaku kesehatan. Jadi kita harus berperilaku menjaga kesehatan diri, lingkungan, ya. Bukan hanya kesehatan diri kita aja, juga kesehatan lingkungan. Kemudian faktor bahaya di tempat kerja. Nah, kita juga harus mengenali faktor bahaya di tempat kerja kita itu apa aja. Ya, jadi harus peka terhadap lingkungan ya. Kemudian berikutnya adalah perilaku kerja yang baik. Nah, kita harus melakukan perilaku kerja yang baik. Jadi harus ikut SOP yang telah diterapkan oleh rumah sakit ya, kita ikuti. Jangan tidak mengikuti SOP. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, itu akan berikan fatal karena tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Yang berikutnya adalah olahraga ya. Nah, lakukanlah olahraga sesuai dengan kesehatan atau sesuai dengan kondisi tubuh kita. Dan juga jangan lupa gizinya. Gizinya juga mesti seimbang ya. Makan makanan yang sehat ya, cukupi gizinya juga. Yang berikutnya adalah pencegahan sekunder, specific protection. Nah, untuk pencegahan sekunder di sini pengendalian melalui perundang-undangan. Nah, untuk Undang-Undang RI Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 itu udah diatur tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nanti boleh nih teman-teman mengulang kembali pelajaran kita yang lalu ya, karena kita udah membahasnya. Berikutnya pengendalian administratif organisasi, rotasi atau pembatasan jam kerja. Nah, nggak ada pekerja yang dipekerjakan 24 jam ya, bekerja selama 24 jam nggak ada. Jadi ada persip, ada rotasi-rotasinya. Kalau di rumah sakit itu kita bekerja shift siang, shift pagi, dan shift malam. Nah, selanjutnya adalah pengendalian teknis, substitusi, isolasi, alat pelindung diri, ya APD. Nah, kalau di rumah sakit, pasien-pasien yang terinfeksi atau mengancam infeksi pada para pekerja itu pasiennya itu diisolasi ya. Takutnya kalau tidak diisolasi bisa mengakibatkan infeksi pada pekerja yang lain atau pada pasien yang lain, makanya harus diisolasi. Nah, perawat juga sebagai pekerja harus menggunakan alat pelindung diri dengan tepat dan benar. Ya. Kemudian pencegahan sekunder yang lain, pengendalian jalur kesehatan imunisasi. Nah, diberikan imunisasi pada para pekerja ya sebagai protek ya, supaya tidak terjadi penularan penyakit ke perawatnya.
Nah, untuk pencegahan yang berikutnya adalah pencegahan tersier. Nah, untuk tersier di sini pemeriksaan kesehatan prakerja. Ketika kita melamar pekerjaan itu ada tes kesehatan. Nah, guna tes kesehatan ini supaya perusahaan dapat menempatkan para pekerja sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kemudian pemeriksaan kesehatan berkala ya. Nah, para pekerja juga diberikan check up ya. Ada yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, itu tergantung dari perusahaan tersebut. Ya, sebagai antisipasi ya ketika ditemukan suatu penyakit ya dapat dilakukan pencegahan lebih dini. Kemudian pemeriksaan lingkungan secara berkala. Nah, lingkungan juga harus dilakukan pengecekan ya supaya bahaya-bahaya atau hazard-hazard yang mungkin mengakibatkan resiko pada para pekerja dapat diatasi segera mungkin. Nah, surveillance, nah penilaian ya, ada penilaian-penilaian tertentu harus dilakukan ya supaya tidak terjadi kecelakaan lebih lanjut. Kemudian pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu pada pekerja atau ditemukan gejala-gejala atau gangguan pada pekerja, harus segera diobati atau ditangani ya supaya tidak terjadi penyakit lebih lanjut atau tidak terjadi fatal lebih lanjut ya pada kondisi si pekerja. Kemudian pengendalian segera di tempat kerja. Nah, untuk pengendalian segera di tempat kerja, ketika kita melihat ada bahaya, segera dilakukan pengendalian, tidak bisa ditunda-tunda. Jadi ini harus ada kepekaan pada para pekerja, ya. Jadi harus sistem atau harus diberlakukan sistem laporan, ya. Jadi ketika melihat ini bahaya nih, kalau misalnya terjadi tidak ditangani segera mungkin akan mengakibatkan fatal untuk yang lainnya, ya. Nah, di sini ada beberapa tips ya dalam pengendalian penyakit akibat kerja. Salah satu upaya yang wajib dilakukan itu adalah deteksi dini. Nah, dengan deteksi dini ini sehingga kita ya dapat mengobati atau dapat melakukan antisipasi segera mungkin ya kondisi yang ditemukan atau keadaan kita yang kita ketahui ya. Ketika kita melakukan deteksi dini, ternyata kita menderita suatu penyakit yang mengancam pada saat kita melakukan pekerjaan, misalnya ada encoknya, misalnya ya, atau ada perkapuran atau osteoporosis ya. Jadi nggak boleh bekerja mengangkat-angkat barang yang berat atau mendorong pasien ya, atau mendorong belangkar pasien. Nggak boleh. Jadi itu akan memperparah atau mengakibatkan cedera para pekerja. Itu salah satu contoh. Nah, dengan demikian penyakit bisa kita pulihkan tanpa menimbulkan kecacatan ya. Sekurang-kurangnya tidak menimbulkan kecacatan lebih lanjut lah pokoknya ya. Nah, banyak kasus apabila tidak dilakukan deteksi dini itu mengakibatkan para pekerja itu terjadi kecelakaan dan dapat mengakibatkan kecacatan biasanya. Oke ya, seperti itu. Nah, pembahasan berikutnya adalah faktor yang membuat penyakit mudah dicegah. Ada 2. Pertama, bahan penyebab penyakit mudah diidentifikasi, diukur, dan dikontrol. Nah, ketika tahu kita bekerja di ruangan apa, bagian kimia kah, atau bagian seperti apa. Kalau kita di rumah sakit ya, nah, kita bekerja di rumah sakit ya menghadapi segala macam penyakit ya, tapi manusia yang kita hadapi ya. Nah, kita perlu udah tahu ini kemungkinan akan terjadi infeksi ini seperti ini ya. Nah, kita harus tahu ini protek yang harus kita lakukan apa ya sebagai perlindungan terhadap diri kita ya dari terinfeksi penyakit dari pasien ke para pekerja. Nah, kedua adalah populasi yang berisiko biasanya mudah ditangani dan dapat diawasi secara teratur serta dilakukan pengobatan. Nah, contohnya untuk penyakit yang berisiko, misal pasien para pekerja yang menderita penyakit hipertensi misalnya ya. Nah, hipertensi ini kita udah tahu ya faktor risiko apa sih yang dapat memperparah terjadinya hipertensi ya.
Nah, itu dapat ditangani, dan untuk hipertensi pun juga dapat dilakukan pengobatan secara berkala atau secara teratur. Oke, ya, itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya pedoman dalam deteksi dini menurut WHO. Nah, menurut WHO itu ada 3. Pertama, analisis laboratorium. Ya. Yang kedua, pemisahan fisik laboratorium. Yang ketiga adalah pemisahan umum yang dilakukan. Ya. Nah, untuk pemisahan atau analisis laboratorium itu dilihat perubahan biokimiawi atau morfologis yang dapat diukur melalui analisis laboratorium. Misalnya, hambatan aktivitas kolinesterasi pada paparan terhadap pesida organofosfat, ya, penurunan kadar Hb, sitologis sputum yang abnormal, dan sebagainya. Yang kedua, yang pemisahan laboratorium fisik itu perubahan kondisi fisik dan sistem tubuh yang dapat dinilai melalui pemisahan fisik laboratorium, misalnya elektrokardiogram atau EKG, uji kapasitas kerja fisik, uji saraf, dan sebagainya. Yang ketiga, perubahan kesehatan untuk kesehatan umum gitu maksudnya, ya. Perubahan kesehatan umum yang dapat dinilai dari riwayat medis, misalnya rasa kantuk, ya, dan iritasi mukosa setelah terpapar terhadap pelarut-pelarut organik. Nah, pembahasan berikutnya adalah pemisahan kesehatan yang perlu dilakukan. Nah, di sini ada 2 yang perlu kita lakukan. Pertama adalah pemisahan sebelum penempatan, yang kedua adalah pemisahan kesehatan berkala. Nah, pemisahan sebelum penempatan di sini pemisahan dilakukan sebelum seseorang bekerja atau ditempatkan pada pos pekerjaan tertentu dengan ancaman terhadap kesehatan yang mungkin terjadi. Pemisahan fisik yang ditunjang dengan pemisahan lain seperti pemisahan darah, urin, radiologis, serta organ tertentu seperti mata dan telinga, ya, pemisahan mata dan telinga. Kemudian merupakan data dasar yang sangat berguna apabila terjadi gangguan kesehatan tenaga kerja setelah sekian lama para pekerja itu bekerja. Yang kedua adalah pemisahan kesehatan berkala. Nah, di sini pemisahan kesehatan berkala sebenarnya dilakukan dengan selang waktu teratur setelah pemisahan awal sebelum penempatan. Pada medical check-up rutin tidak selalu diberikan pemisahan medis lengkap, terutama bila tidak ada indikasi yang jelas. Pemisahan ini juga harus difokuskan pada organ dan sistem tubuh yang memungkinkan terpengaruh bahan-bahan berbahaya di tempat kerja, seperti contohnya audiometri atau uji yang sangat penting bagi tenaga kerja yang bekerja pada lingkungan kerja yang bising. Sedang pemeriksaan radiologis dada, foto toraks misalnya. Penting untuk mendeteksi dini, ya, tenaga kerja yang berisiko menderita pneumokonosis karena lingkungan kerja yang tercemar debu. Nah, yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita ingat itu perilaku hidup sehat dan kebiasaan makan yang baik serta melakukan olahraga secara teratur adalah resep tiada duanya bagi tubuh yang sehat, ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang saran pencegahan penularan penyakit, kemudian cedera otot dan tulang, kemudian gangguan tidur. Nah, pertama itu adalah pencegahan penyakit menular, rajin mencuci tangan. Nah, dilakukan sebelum makan, setelah berkontak dengan pasien atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan cairan kotoran, cairan tubuh pasien sebelum memakai sarung tangan dan setelah melepas sarung tangan. Nah, cara mencuci tangan adalah dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih kuman. Cuci kedua tangan setidaknya dalam waktu 15-20 detik. Yang kedua, memakai sarung tangan. Pada waktu ada kemungkinan berkontak dengan cairan darah atau cairan tubuh, barang cairan atau kotoran, harus mengenakan sarung tangan anti air yang terbuat dari bahan karet, etilen, resin, atau asepetida dan sejenisnya. Nah, pada waktu melepas sarung tangan, ya, jangan lupa harus melakukan atau melalui pergelangan tangan yang ditarik keluar, kemudian sarung tangan dibalikkan keseluruhan, ya. Kemudian
dibuang sarung tangannya dan segera mencuci tangan. Nah, yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan, pemakaian sarung tangan ini tidak dapat menggantikan pentingnya mencuci tangan. Jadi, walaupun kita menggunakan sarung tangan, tetap jangan lupa untuk mencuci tangan. Yang ketiga, mengenakan masker mulut ya, atau masker mata atau masker muka. Atau yang kita gunakan ya, sering kita gunakan itu ada facial, kemudian menggunakan masker ya. Nah, pada saat menghadapi kemungkinan adanya cairan tubuh yang berterbangan ya, itu dapat melindungi diri kita dari infeksi. Seperti pasien yang batuk atau bersin harus mengenakan masker mulut atau masker muka dan lain-lain sebagai alat perlindungan diri. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai masker mulut. Pertama, masker mulut ada yang berbentuk datar walaupun memiliki hasil perlindungan tetapi kurang efektif dalam perlindungan atau protek diri ya. Nah, hasil yang tidak sebanding dengan masker yang berbentuk gelas. Maksudnya berbentuk gelas itu adalah masker N95 ya. Nah, karena itu lebih efektif dari pencemaran udara, droplet ya, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah masker mulut sebaiknya digunakan sekali pakai saja. Jadi nggak boleh dapat dipakai berulang-ulang. Nah, kalaupun harus dipakai berulang-ulang, perlu dipakai atau harus diperhatikan penyimpanannya di tempat yang bersih dan udaranya juga lancar ya, sirkulasinya bagus. Tetapi untuk kondisi berikut ini pemakaiannya tidak boleh dilanjutkan. Misalnya ada kecurigaan pencemaran pada masker atau berlubang maskernya atau perubahan bentuk pada maskernya. Yang tadinya putih jadi hitam ya. Bukan hitam karena warnanya, hitam karena kotoran. Atau maskernya kotor, atau maskernya bau ya. Nah, atau maskernya dapat menghambat saluran pernafasan. Ya, kita pakai maskernya, ternyata kok bukannya kita enak bernafas, malah nyesek gitu ya. Nah, jangan digunakan karena juga akan berdampak fatal untuk kondisi kesehatan si pekerja atau pengguna masker tersebut. Yang ketiga adalah pada saat melepas masker mulut harus terhindar cemaran masker mulut. Jadi harus hindar. Mulut tidak boleh mencemari masker, masker juga tidak boleh mencemari mulut ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum dan sesudah melepas masker mulut harus mencuci tangan secara bersih. Kemudian yang keempat, pada saat membuang masker mulut yang tercemar harus menghindari tersebarnya kuman dengan cara melipat masker ke dalam ya, ke arah dalam, kemudian diletakkan ke dalam kantong plastik yang ditutup rapat. Nah, yang berikutnya dan yang keempat, memakai seragam ya. Nah, selama waktu kita bekerja, kita harus menggunakan seragam kerja dan rajin mengganti dan mencuci seragam kerja. Nah, ketika kita selesai kerja, kemudian meninggalkan kamar pasien untuk istirahat atau kita ke ruang makan untuk makan. Nah, seragam kerja yang kita pakai ya harus diganti dan dicuci secara terpisah supaya tidak terkontaminasi dengan pakaian bersih dengan pakaian yang terinfeksi ya. Seragam kerja kita mungkin udah terinfeksi dengan penyakit. Nah, jadi tidak terjadi infeksi silang ya. Nah, ketika kita menggunakan pakaian kita yang bersih, ternyata tidak terlalu bersih cara mencucinya, bisa mengakibatkan infeksi pada diri kita juga ya atau orang lain. Nah, ini ya. Pertama itu mencuci tangan. Ya. Kedua, ya, pakai sarung tangan. Ketiga, gunakan masker. Yang keempat adalah seragam kerja atau baju kerja. Nah, bagaimana sih dengan pencegahan penyakit yang tidak menular? Nah, konsep yang harus diketahui oleh para perawat itu adalah pengetahuan dasar. Nah, pengetahuan dasar seperti apa? Pertama, biomekanik tubuh, ya, kesimetrisan tubuh. Jadi, perawat harus tahu cara berdiri yang benar itu seperti apa. Nah, ini ditunjukkan ya yang pertama. Sedikit
membungkuk, bukan, maaf, sedikit menekuk ke depan ya, atau dengan tegap ya, kayak orang paskibra ya. Nah, ini tidak bagus ya untuk kesehatan, apalagi seorang peraut itu kerjanya cukup lama ya. Nah, berdiri biasa aja, santai ya. Nah, ini supaya jadi kesimetrisan ya, tidak gampang jatuh ya ketika berdiri. Kemudian jika melakukan aktivitas juga tidak gampang tergoyahkan, tetap stabil ya. Nah, kalau ini kan, kalau kita berdiri seperti ini kan tidak stabil ya, karena tidak seimbang. Kalau seperti ini ya, stabil kiri dan kanan. Kita mau buru-buru, ketika ada teman juga mau buru-buru melakukan mengantar pasien ya, jadi kita juga tidak tercedera ya, atau tersenggol kemudian kita jatuh ya, kita dapat stabil berdiri dengan tegak ya. Itu pertama adalah biomekanik tubuh atau kesimetrisan tubuh. Yang kedua, biomekanik tubuh, mekanika tubuh ya. Nah, ini ya, kita perhatikan gambar yang pertama. Membawa barang ya. Caranya ya, ada cara-cara tentu kita cara membawa barang. Barang yang kita pegang taruh ke dada. Nah, cara mendorong ya, gimana posisi kakinya ya. Kemudian cara menarik pun juga ada ya, supaya tidak jatuh atau kitanya tercedera akibat tindakan-tindakan membawa, mendorong atau menarik pasien. Ya, ini juga ya cara kita duduk, ya cara kita berdiri yang lama. Kalau kita berdiri terlalu lama, tegap kayak paskibra ya, lelah ya. Jadi mesti ada tumpuan juga untuk kaki yang lebih santai. Nah, cara membawa mengangkat barang juga ya, mesti jongkok dulu, kemudian bertahap ya. Berdiri dengan tumpuan kaki ya. Kemudian berdiri tegap dengan menggunakan kaki yang dominan ya. Nah, sebagai tumpuannya. Ini ya yang kedua, biomekanik tubuh atau mekanika tubuh. Yang ketiga adalah jenis resiko cedera di rumah sakit. Nah, penyebab cedera di rumah sakit adalah sakit atau tidak peduli. Nah, kalau kita sakit dan tidak peduli, hal yang mungkin akan terjadi ketika kita melakukan pekerjaan di rumah sakit itu adalah satu, jatuh, kemudian kecelakaan. Nah, karena alat ya, karena kita tidak seimbang, atau bisa aja karena kemampuan kita untuk menggunakan alat tersebut tidak bisa, tapi kita memaksakan diri karena tidak peduli ya. Bisa aja kecelakaan karena alat, atau bisa aja kecelakaan karena klien ya, karena kita kondisinya kurang fit ya, atau beban kita yang terlalu pendek mungkin ya, sementara pasien yang terlalu gede banget gitu atau gemuk. Nah, kita memaksakan diri untuk menolong atau mengangkat pasien, yang ada kitanya jatuh atau pasiennya bisa jatuh juga ya. Kemudian kecelakaan karena prosedur. Nah, karena kemampuan kita untuk melakukan prosedur itu tidak memadai, mungkin ada alat-alat di rumah sakit ya yang harus dilakukan atau digunakan dengan cara pelatihan terlebih dahulu, sementara kita ya sok tahu, kita tidak peduli gitu ya. Nah, kita sok tahu, kita merasa kita bisa, kemudian kita tetap melakukan prosedur tersebut ya, kita merasa mampu, ternyata kita salah melakukannya, dan itu mengakibatkan fatal buat kita juga ya. Mungkin ada kesalahan dalam prosedur, misalnya konslet lah untuk penanganannya ya. Nah, orang yang pertama kali cedera itu adalah orang yang paling dekat dengan alat tersebut ya, sehingga bisa mengakibatkan fatal dari buat diri kita juga dan buat pasien juga. Nah, pembahasan berikut adalah pencegahan penyakit tidak menular. Kita bahas ini adalah cedera otot dan tulang ya. Yang pertama, pada saat memindahkan barang tubuh sebisa mungkin. Ya, memindahkan barang bagaimana, memindahkan tubuh pasien itu bagaimana. Nah, dekatkan dengan barang tersebut dan hindari gerakan
membungkuk ya. Jadi nggak boleh posisi membungkuk atau posisi membungkuk ke arah depan. Nah, sebaiknya berlutut atau kedua kaki direndahkan sehingga pusat beban berkurang untuk menghindari cedera di bagian punggung. Yang berikutnya adalah pada saat memindahkan barang, jangan hanya memutar pinggang. Jadi harus dengan satu kaki sebagai tumpuan kaki, yang lain bergerak dan memutar seluruh badan untuk menghindari cedera lutut dan pinggang. Nah, ya, ini gambarannya, ya. Mana duduknya, ya. Kemudian bertumpuan pada kakinya, ada tumpuannya, ya. Kemudian mengangkat barang, ya. Yang ini seperti kita jelaskan yang pertama tadi, ya. Nah, ini cara mengangkat barang, ya. Nggak boleh yang seperti ini tanda silang, nggak boleh. Ya, terlalu membungkuk gak boleh. Jadi harus bertahap, ya. Caranya jongkok sedikit, ya. Diangkat tumpuan kakinya, ya, supaya tidak jatuh atau mencederai diri. Nah, ini juga ya. Nah, ini kalau langsung memutar pinggang, ya, ini akan bisa mengakibatkan pinggangnya sakit, ya, atau ototnya sakit. Nah, kalau cara yang benarnya itu kakinya harus memutar, ya, baru badannya ikut memutar. Ya, gambarannya seperti itu. Yang kedua, pada saat merawat pasien, apabila ada gerakan condong ke depan sebelum membungkuk, harus dengan satu tangan sebagai tumpuan badan untuk menghindari pinggang mendapatkan beban terlalu besar. Apabila perlu memindahkan pasien, harus dengan kedua kaki merendah sehingga pusat beban terkurang, ya, untuk menghindari terjadinya cedera di bagian pinggang. Nah, gambarannya seperti ini tumpuannya, ya. Jadi harus ada tumpuan tangan supaya kita tidak langsung jatuh, ya, menahan beban berat kita. Kemudian ini ketika kita mau mengangkat pasien, ya, jadi kaki harus tengkuk, ya, untuk mengurangi beban yang kita angkat, ya, supaya kitanya tidak cedera. Yang ketiga adalah jagalah posisi duduk yang benar. Bagian punggung sebaiknya menempel di punggung kursi untuk menghindari tulang pinggang melengkung. Dapat diganjal dengan barang tumpuan kecil atau bantal kecil. Nah, untuk mengurangi beban di tulang pinggang. Gambarannya seperti ini, ya. Ya, jadi posisi duduk, ya, posisi duduk dan matanya, ya, ini salah, ya. Nah, ini bungkuk, jadi bisa mengakibatkan cedera. Nah, ini yang benar, posisi yang benar, ya. Bersandar dan diberikan ganjalan di kursi. Nah, dengan santai, ya. Posisi level matanya, ya. Oke, ini posisi yang benar. Nah, saran untuk istirahat tidur, ya. Di sini kita juga ada saran-saran yang diberikan pada pasien atau diberikan pada para pekerja yang susah tidur, ya. Nah, pertama, pergunakan waktu istirahat siang atau istirahat singkat untuk mensuplai waktu tidur. Yang kedua, sebelum tidur lakukan gerakan peregangan untuk membantu cepat tidur. Tetapi sebelum tidur tidak boleh melakukan aktivitas olahraga yang berat, ya. Yang ketiga, kegiatan sebelum tidur hendaknya diusahakan penuh kehangatan, jangan membuat emosi terlalu tinggi. Nah, orang yang emosi nggak bakalan bisa tidur, ya. Kemudian yang keempat, dalam hal makanan hendaknya normal, ya. Kemudian teratur, seimbang sebagai patokan. Sebelum tidur hindari konsumsi makanan yang berlebihan. Minum kopi, teh, nikotin, dan makanan yang merangsang lainnya juga dihindari. Apabila lembur, ya, lembur malam, makan malam boleh ditambah, tetapi sebelum selesai kerja harus menghindari produk penambah energi dan sebelum tidur jangan makan terlalu kenyang atau konsumsi makanan berlemak tinggi. Ini adalah saran untuk istirahat dan tidur. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, merawat pasien dibatasi untuk satu pasien saja. Ya, batasan ruang gerak hanya satu kamar saja, ya. Jadi satu kamar pasien saja, tidak dibenarkan bergerak di berbagai bagian rumah sakit.
Nah, kalau di rumah sakit itu satu ruangan itu ya udah perawat itu hanya merawat satu ruangan itu, nggak ada lagi misalnya ruangan A, ruangan B itu dilakukan atau dirawat oleh si pasien A, enggak. Jadi cukup satu ruangan aja. Ya, cuman dalam satu ruangan itu ada per kamar. Kemudian yang kedua, boleh mendapatkan suntikan vaksinasi untuk memperkecil kemungkinan penularan seperti vaksinasi untuk hepatitis B, TBC, flu, dan lain-lain. Yang ketiga, memahami perawatan pasien atau kondisi penyakit menular pasien satu ruangan ya, supaya tahu atau terhindar dari penyakit. Untuk mengambil langkah perlindungan diri sendiri yang memadai ya. Kemudian yang keempat, memelihara kebiasaan berolahraga teratur ya, mempergunakan waktu luang perawat untuk menggerakkan seluruh otot dan tulang tubuh. Yang kelima, secara aktif mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan. Yang keenam, setiap tahun melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Nah ya, kita udah membahas ya penyakit ya atau upaya pencegahan penyakit akibat kerja. Sekarang kita masuk ke pre dan post atau kuis ya. Di sini ada beberapa kuis, ada 9 pertanyaan ya, silahkan nanti dikerjakan oleh teman-teman. Ya seperti biasanya ditulis tangan kemudian di-share di kelas Edmodo ya. Tolong jangan dikirim dengan beberapa file, cukup satu file aja. Kalau misalnya di foto jadikan Word atau PDF ya, kemudian dikirim dalam satu file. Kemudian jangan lupa juga buat rangkumannya dengan tulis tangan ya, itu tugas individu. Nah, untuk tugas kelompok ya, seperti tugas yang lalu, yang pertama buatlah 7 kelompok atau 8 kelompok ya. Untuk melakukan role play tentang upaya mempertahankan ergonomik pada posisi berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, silakan kelompok buat skenarionya juga ya. Bikin skenarionya di lingkungan rumah sakit. Kemudian skenario tersebut tidak boleh sama ya, baik penyakit atau faktor resikonya dengan kelompok yang lain. Nah, itu saja ya untuk kelompok. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mungkin apa yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya, supaya video ini lebih berkembang lagi dan dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.